Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Gibong mengajak mereka untuk langsung pergi ke Korea, kini berpindah di tepi pantai tempat pertarungan antara Yurika dan kelompoknya melawan para monster terjadi. Terlihat saat ini mereka sedang kewalahan melawan banyaknya monster yang menuju ke daratan. Yurika pun bertanya kepada Mashizawa, kapankah bantuan akan datang membantu mereka? Namun Mashizawa menanggapinya dengan berujar bahwa dirinya tak bisa memastikannya. Yurika pun kesal dengan hal itu, sebab jika monster itu berhasil menembus tempat ini, maka mereka akan langsung menuju ke pusat kota. Mashizawa pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa sepertinya hal ini bukanlah hal yang bisa diketahui, karena hal ini merupakan pertama kalinya monster dari laut datang menyerang sejak perang besar terjadi. Yurika pun menanggapinya dengan mengajak Mashizawa untuk bertahan sampai bantuan militer datang dengan cara apapun, karena itu adalah tugas mereka sebagai seorang player. Sebab mereka bukanlah seorang kriminal melainkan seorang player. Jadi lebih baik mereka semua menghentikan monster-monster itu dan tak banyak bicara lagi. Bersamaan dengan hal itu, Mashizawa dan yang lain pun kembali bersemangat menghajar monster-monster itu. Namun tiba-tiba Mashizawa mendapatkan informasi dari pasukan bantuan yang menginfokan bahwa di tempat lain juga memiliki situasi yang sama dengan tempat ini. Jadi mereka tak bisa datang untuk menolong. Mashizawa pun menyampaikan hal itu sembari tersenyum. Akan tetapi hal itu membuat Yurika pun marah karena Mashizawa tersenyum seperti itu. Padahal keadaannya sedang kacau dan banyak orang yang sedang sekarat. Namun, Mashizawa pun beralasan bahwa hal yang membuatnya tersenyum adalah di Korea situasinya lebih kacau dari ini. Karena menurut laporan dari seorang intel dari arah laut barat, selatan, dan timur, seluruh monster yang tinggi sedang menuju ke sana. Yurika pun tak habis pikir dengan tingkah Mashizawa itu dan menanyakan apa alasannya bisa sesenang itu. Mashizawa pun menjelaskan bahwa karena Yurika selalu berangan-angan ingin masuk ke Korea, itu akan menjadi kesempatan yang sangat bagus memasuki Korea tanpa pertumpahan darah jika Korea hancur. Akan tetapi dengan kesalnya Yurika menendang Mashizawa sembari berujar bahwa sebelum itu terjadi mereka semua juga sudah mati di tempat ini. Kemudian setelah itu mereka pun kembali bersemangat untuk bertahan hidup dari pertarungan kali ini dan melawan monster-monster itu. Walaupun sebenarnya mereka juga memahami bahwa akhir dari pertarungan yang tak siap mereka hadapi kali ini adalah pembinasaan. Bersamaan dengan hal itu, seekor monster besar berlevel bintang 7 pun muncul di hadapan mereka yang langsung akan dihadapi oleh Yurika. Sembari Yurika meminta Mashizawa dan yang lainnya mengurus monster-monster selain monster besar itu. Namun tak lama setelah itu, dua ekor monster bintang 7 lain pun muncul lagi, yang membuat Yurika pun terkejut dengan adanya 3 monster bintang 7 muncul di satu tempat. Sontak hal itu membuat Yurika gemetar ketakutan dan merasa ingin segera kabur dari tempat itu. Akan tetapi Mashizawa menenangkan Yurika dengan berujar bahwa Yurika harus ingat dengan janji yang sudah mereka buat sebelumnya, sembari memegang pundak Yurika. Namun hal itu membuat Yurika kesal dan memukul Mashizawa karena dia sudah berani menyentuh dirinya seenaknya seperti itu. Kemudian setelah itu dengan bersiap menyerang menyuruh Mashizawa untuk bangun karena mereka semua akan mati di sini hari ini. Bersamaan dengan hal itu mereka pun secara bersama-sama menghadapi monster itu dengan susah payah. Namun dengan santainya Gibong yang ternyata sudah ada di belakang Yurika pun bertanya,
apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Yurika pun awalnya terkejut lalu meminta bantuan kepada Kipong untuk menghadapi monster-monster itu. Namun Kipong bertanya kenapa dirinya harus membantu Yurika. Yurika pun menanggapinya dengan berujar bahwa dengan Kipong membantu dirinya, maka dirinya juga akan membantu Kipong karena Korea saat ini sedang menjadi target utama dari monster-monster itu. Namun Kipong dengan santainya berujar bahwa dirinya tak perlu bantuan Yurika untuk mengatasi monster-monster yang menuju ke Korea karena dirinya akan melakukannya sendiri sembari memandangi monster bintang 7 yang ada di hadapannya kali ini. Lalu Bongsun yang ada di belakang Kipong pun ternotis sesuatu dan menduga jika kakaknya itu berencana untuk menaiki monster itu ke Korea. Namun Steve pun dengan sedikit terbata-bata berkata bahwa saat ini teleportasi sedang tak bisa digunakan dan pesawat juga tak bisa melintas. Menurutnya itu tak akan menjadi masalah. Akan tetapi Bongsun merasa kesal dengan tindakan yang akan dilakukan kakaknya itu dan berteriak menanyakan bagaimana cara kakaknya akan menaiki monster itu. Kipong pun tak mendengarkan protes dari adiknya itu dan langsung melayangkan satu pukulan hingga membuat dua monster bintang 7 pun lenyap seketika yang membuat semua orang yang ada di sana pun terkejut termasuk dengan Yurika. Lalu setelah itu Kipong melompat mendekat ke arah satu ekor monster bintang 7 yang tersisa dan langsung menaiki tubuh monster itu. Sisu pun ikut melompat ke atas monster itu dan Kipong meminta Bongsun dan yang lainnya untuk segera naik ke atas tubuh monster itu. Tak lama setelah itu mereka semua pun terlihat sudah berada di atas monster itu. Sedangkan dalam keterkejutannya Mashizawa berujar bahwa ini baru pertama kali bagi dirinya melihat hal seperti itu dan bertanya akankah bisa menaklukkan Korea? Yurika pun menanggapinya dengan berujar agar Mashizawa diam karena itu merupakan sebuah hal yang mustahil. Lalu mengajaknya untuk membantu lokasi lainnya. Sedangkan Kipong dan kelompoknya pun menuju ke Korea dengan menaiki punggung monster itu. Kemudian berpindah di Busan Korea terlihat bahwa pasukan tentara sudah bersiaga di sana dengan dipimpin oleh seorang komandan. Sembari membakar sebatang rokoknya terlihat sedang mengumpat karena kehadiran monster-monster itu yang sangat merepotkan. Lalu menegur para bawahannya yang memasang wajah ketakutan agar tak menunjukkan wajah ingin mati seperti itu dan meminta mereka untuk tak takut karena negara mereka memiliki banyak batu sihir hingga semua senjata milik mereka pun penuh dengan energi sihir. Kemudian berteriak sembari memberikan motivasi dengan mengatakan bahwa setetes darah mereka semua dapat menyelamatkan seorang penduduk. Untuk itu, tembakan artileri sekarang juga. Bersamaan dengan perintah itu, tembakan dari para pasukan pun dilancarkan ke arah monster-monster itu hingga membuat beberapa ledakan. Namun sang komandan pun masih terlihat kesal karena mau ditembak berapa kali pun monster-monster itu masih merangkak keluar entah dari mana. Tak hanya itu saja, tiba-tiba di dekat mereka pun muncul seekor monster menyerang para tentara namun masih bisa diatasi oleh komandan tentara dengan menembaknya sembari berujar agar para monster itu tak meremehkan manusia saat ini yang sudah memiliki teknologi yang sangat maju dan tak ada bedanya dengan para player. Kemudian kembali menyalakan sebatang rokoknya sembari mengumpat kesal dengan para player yang tak kunjung datang membantu padahal para penduduk sipil sudah susah payah membayar pajak untuk mencegah hal semacam ini. Namun, di saat seperti ini para player itu pun sama sekali tak terlihat batang hidungnya. Lalu pertarungan mereka pun masih terus berlanjut. Kemudian berpindah di tempat Kipong yang sedang menyeberangi lautan menaiki seekor monster pun terlihat bahwa Bongsun bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi kali ini. Sisu pun menjelaskan bahwa kejadian para monster yang berjarak dekat sedang berkumpul di Korea Selatan ini memanglah tak alami. Kipong pun yang mendengar hal itu pun bertanya apakah alasan para monster bertindak seperti itu. Sisu pun kembali menjelaskan bahwa ada seseorang yang menggunakan sihir untuk menarik para monster-monster itu.
Hal itu juga pasti disengaja karena mereka sampai mendirikan tabir kuat yang membuat dirinya tak bisa berteleportasi. Mendengar hal itu, Kipong pun menyimpulkan bahwa ini pasti ulah dia yang jawabannya itu pun dibenarkan oleh Sisu, karena hanya dialah yang bisa menggunakan sihir mengagumkan ini. Namun Kipong sedikit merasa kesal dengan monster yang dinaikinya itu. Karena menurutnya monster itu berenang sangat lambat, jadi dirinya berniat untuk memukulnya. Seakan mengerti dengan efek pukulan dari Kipong, monster itu pun mempercepat lajunya agar tidak mendapatkan pukulan dari Kipong. Kemudian Steve pun penasaran lalu bertanya apakah alasan mereka sebenarnya sampai berbuat seperti ini. Sisu pun menanggapi dengan menjelaskan bahwa itu semua terjadi karena mereka tahu bahwa Kipong sedang berada di Jepang. Dan menarik monster Jepang ke Korea pasti hanya dengan satu tujuan. Belum selesai Sisu menjelaskannya, Bongsun pun memotongnya dengan mengatakan jangan-jangan tujuan mereka adalah kakaknya, Sisu, dirinya, Ling Ling, dan juga Steve. Sisu pun membenarkan dugaan itu. Namun Bongsun masih belum paham dengan tujuannya melakukan itu karena dampaknya pasti akan banyak warga sipil yang kehilangan nyawanya. Akan tetapi dengan senyuman khasnya Sisu dengan singkat menjawab bahwa hal itu bisa ditanyakan saat mereka berhasil ditangkap nanti. Sedangkan Kipong yang sedari tadi diam pun berkata bahwa dirinya akan pergi duluan setelah daratan Korea sudah mulai terlihat. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun melompat dan terbang ke arah daratan sembari mengaktifkan skill penguatan tubuhnya, serta membantai habis seluruh monster yang ada di hadapannya hingga sampailah Kipong di atas kota Busan. Melihat banyaknya monster itu pun, Kipong berujar bahwa ternyata dirinya memang tak bisa pergi ke luar negeri sebentar saja. Atau sebaliknya, respon ini ditunjukkan karena dirinya yang sedang pergi ke luar negeri. Kemudian di tengah kota terlihat bahwa komandan tentara sedang mengobrol dengan bawahannya sembari melawan para monster, bertanya di manakah bantuan dari udara saat ini. Bawahannya pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa mereka saat ini sedang bertarung dengan monster tipe terbang. Jadi mereka belum bisa membantu sampai semua monster tipe terbang itu berhasil dikalahkan. Lalu komandan itu pun mengumpat sembari bertanya bagaimanakah kondisi warga sipil saat ini. Bawahannya pun menjelaskan bahwa sudah setengah dari warga sipil tewas dan meminta maaf kepada komandannya itu. Si komandan tentara itu pun berkata kenapa dia yang meminta maaf seperti itu. Yang sebenarnya telah membunuh para warga sipil adalah para kuil Draco sialan yang meraup banyak uang itu, yang tak datang membantu sampai saat ini walaupun sebentar lagi mereka juga akan mati. Kemudian merasakan sedikit kesedihan karena dirinya telah kehilangan para bawahan yang sehat dan bugar. Seharusnya di saat-saat seperti ini para player rank S sudah bergerak. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba kepala komandan itu pun terasa sakit karena mengingat sesuatu yang seperti hal ini pernah dirinya alami. Namun tiba-tiba di belakangnya sudah ada seekor monster yang siap menyerangnya yang membuatnya pun terkejut. Akan tetapi nyawanya pun terselamatkan dengan kedatangan Kipong yang telah mengalahkan monster itu dengan sekali pukul yang membuat komandan dan para anak buahnya pun tak mempercayai hal itu. Lalu si komandan itu pun bertanya siapakah identitas Kipong. Dengan singkatnya Kipong menjawab dan memperkenalkan dirinya serta bertanya bagaimana situasinya saat ini. Komandan tentara pun menjelaskan bahwa saat ini pantai Busan telah dipenuhi oleh para monster. Kelihatannya dirinya dan yang lain masih bisa bertahan sampai batas waktu tertentu seandainya monster ranking tinggi yang tak bisa dihabisi dengan peluru sihir disingkirkan. Namun untuk kota lain dirinya belum menerima informasi lebih lanjut. Namun menduga bahwa sepertinya situasinya tak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di sini. Mendengar hal itu, Kipong pun dengan santainya berjalan melewati komandan itu dan berujar agar mereka bertahan sebisanya. Kemudian melompat dan pergi ke atas udara untuk mencari keberadaan monster-monster lainnya. Komandan tentara dan bawahannya pun merasa bahwa baru pertama kali mereka melihat player seperti Kipong, serta berharap bahwa Kipong bisa membantu mereka membasmi monster rank tinggi agar mereka bisa bertahan setidaknya 2 hari lagi.
Lalu setelah Kipong berada di atas udara, akhirnya Kipong pun melihat banyak sekali kerumunan para monster berbaris rapi memasuki kota dari arah pantai. Lalu akhirnya melemparkan sebuah pukulan ke arah monster-monster itu hingga membuat mereka pun lenyap seketika. Kemudian berpindah di kantor Perdana Menteri Gu, terlihat bahwa dia sedang kesal hingga memukul meja kerjanya sembari mengumpat dengan apa yang Snacker lakukan itu, dan memutuskan jika masalah ini sudah selesai, maka dirinya akan memenggal kepala Snacker. Bersamaan dengan hal itu terdengar suara ketukan dari pintu kantornya yang membuat Perdana Menteri sedikit terkejut, lalu memutuskan untuk membuat dirinya kembali tembus pandang lagi. Tak lama setelah itu pintu pun terbuka dan terlihat bahwa yang membuka pintu adalah Jugu, yang membuat Perdana Menteri dalam hati berujar bahwa ternyata Jugu kembali karena dirinya sedang tak ada, serta merasa jika dirinya memang datang ke kantor ini untuk mencari informasi. Namun merepotkan juga jika dirinya harus bersembunyi berkali-kali. Lalu saat Perdana Menteri menghela nafasnya, dia kembali dikejutkan oleh Kang Hui yang sedang mengendus-endus tubuhnya tepat di depannya. Dan sembari tersenyum, Kang Hui berujar bahwa Perdana Menteri ada di sini. Sontak hal itu pun membuat Perdana Menteri bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengetahui keberadaannya saat ini dan memutuskan untuk pergi sebelum yang lain menyadarinya. Akan tetapi niat itu terhenti setelah Jugu berteriak mengatakan bahwa dirinya tahu Perdana Menteri ada di sini. Dirinya juga tahu dia melakukan semua ini pasti ada alasannya. Tapi setidaknya dia harus menjelaskan alasannya itu karena cara itu tidaklah benar. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun menonaktifkan sihir tembus pandangnya dan sambil tersenyum berujar bahwa menjadi seorang Perdana Menteri di negara ini membuatnya tak memiliki tempat yang nyaman untuk menyendiri. Sedangkan Kang Hui merasa sangat gembira karena tebakannya benar jika Perdana Menteri ada di tempat itu. Namun Perdana Menteri menghadiahi pukulan tepat di kepala Kang Hui akibat tindakannya itu sembari berkata bahwa karena situasinya sudah terlanjur menjadi seperti ini, maka dirinya mempersilahkan jika ada yang ingin mereka tanyakan. Kemudian pemilik menara sihir pun menyapa Perdana Menteri yang balik disapa oleh Perdana Menteri sembari menanyakan bagaimana kabar pemilik menara sihir saat ini. Dengan sedikit lesu, pemilik menara sihir pun menanggapi bahwa kabarnya tak begitu baik karena Perdana Menteri jelas sudah tahu situasinya saat ini. Lalu bertanya apakah Perdana Menteri berada di pihak musuh bersama dengan Master Guild Naga Biru. Lalu bertanya apakah Perdana Menteri berada di pihak musuh bersama dengan Master Guild Naga Biru. Perdana Menteri pun menyangkalnya dengan mengatakan bahwa dirinya tak pernah mengkhianati Korea. Sontak hal itu membuat pemilik menara sihir pun lega karena bagaimanapun juga Perdana Menteri merupakan seorang pahlawan dari Korea ini. Mana mungkin akan bersama dengan orang-orang seperti Snacker. Namun jawaban Perdana Menteri membuat pemilik menara sihir pun terkejut karena dirinya memang tak pernah mengkhianati Korea, namun dirinya juga memihak Snacker. Penjelasan itu pun juga membuat Jugu terkejut dan menanyakan maksud dari perkataan itu. Setelah itu Perdana Menteri menjelaskan bahwa Snacker saat ini memang sudah melewati batas, namun kata-kata orang itu juga tak salah. Pemilik menara sihir pun berteriak sembari mengatakan bahwa Snacker pasti sudah menipu Perdana Menteri menggunakan lidah ularnya itu. Namun Perdana Menteri menyangkal hal itu karena dirinya sudah melihatnya sendiri tentang masa depan para umat manusia. Mendengar hal itu, pemilik menara sihir pun bertanya seperti apakah yang disebut masa depan umat manusia itu? Bagaimana jika Snacker menipu Perdana Menteri dengan sihirnya? Karena Snacker pasti akan bisa melakukan hal itu. Namun Perdana Menteri menjelaskan bahwa dirinya juga seorang penyihir, jadi dirinya juga pasti bisa membedakannya. Jugu yang mendengar hal itu pun dalam hati berujar bahwa akan mustahil menipu Perdana Menteri menggunakan ilusi karena dia merupakan seorang rank S. Kemudian Perdana Menteri pun menjelaskan bahwa dirinya tak tahu mereka sudah mengetahui fakta ini atau belum. Yang jelas Snacker sedang mengejar seseorang, namun dirinya tak bisa mencari tahu siapakah seseorang itu. Dan di masa depan yang dirinya lihat, bukan hanya Korea saja tapi seluruh umat manusia akan terbakar habis yang disebabkan oleh satu keberadaan saja.
Lalu Perdana Menteri pun menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di masa depan itu. Kemudian berpindah, tepatnya di Busan terlihat bahwa di sana Bong Sun sedang melawan monster yang juga dibantu oleh Ling Ling dan juga Steve. Monster itu pun dapat ditumbangkan oleh kerjasama antara mereka bertiga. Ditambah lagi, monster itu adalah monster bintang 7 pertama yang bisa mereka kalahkan. Mereka pun saling memuji dan Steve berujar kepada Bong Sun bahwa ini semua bisa berhasil berkat mereka yang mengikuti Ki Bong serta banyak belajar darinya. Jika saat ini adalah Bong Sun yang dulu, pasti tak akan ada kesempatan mengalahkan monster bintang 7 sama sekali. Bong Sun dan Ling Ling pun membenarkan perkataan dari Steve itu. Kemudian setelah itu Steve pun memandu para warga sipil untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan di tempat Ki Bong berada saat ini terlihat bahwa Sisu sudah ada bersamanya. Ki Bong pun bertanya kepada Sisu kenapa mereka mengincar Korea, apakah itu karena dirinya? Sisu pun terlihat berpikir sejenak lalu menunjuk ke arah kawanan para monster yang sedang berterbangan, lalu mengatakan bahwa dirinya tak tahu karena dirinya bukanlah orang yang jahat. Tapi jika melihat monster-monster itu, apa yang ada di dalam pikiran Ki Bong saat ini? Ki Bong pun menanggapinya dengan sedikit ragu lalu berujar bahwa orang biasa pun bisa menghadapi monster. Sisu pun tak membenarkan hal itu karena itu merupakan situasi yang tak adil karena sudah melanggar hukum yang ada selama bertahun-tahun. Mungkin itu bisa dibilang sebagai idealismenya para manusia atau mungkin ada seseorang yang sedang cemburu dan membenci yang seperti itu. Dengan muka seriusnya, Ki Bong pun berujar bahwa di antara keduanya itu tak ada hal yang membuat senang, dan Sisu pun membenarkannya serta berujar bahwa menginjak-injak nyawa orang hanya untuk memenuhi maksud mereka itu benar-benar sebuah perbuatan seperti monster. Dengan mengepalkan tangannya, Ki Bong pun menyetujui pendapat Sisu itu karena apapun penyebab dan alasannya, membunuh orang tak bersalah itu tak bisa dimaafkan sama sekali. Setelah itu Sisu pun memberikan sebuah saran karena jika menghadapi mereka satu persatu seperti ini sangatlah tak efisien. Jadi lebih baik Ki Bong menyerahkan monster-monster itu kepada para manusia sesuai dengan levelnya, dan Ki Bong membereskan monster yang tak bisa dihadapi oleh para manusia itu. Ki Bong pun setuju dengan ide Sisu itu dan memintanya untuk mencari keberadaan monster level tinggi itu berada. Tak lama setelah itu Sisu pun sudah menemukan lokasi monster bintang 8 yang akan sampai di ibu kota begitu melewati sebuah pegunungan itu. Jadi mereka harus membereskannya di sana. Bersamaan dengan hal itu Ki Bong pun meminta Sisu agar berpegangan dan setelah itu terbang ke arah monster itu berada dengan kecepatan penuh. Kemudian berpindah di tempat Snaker berada terlihat bahwa hari sudah malam serta Snaker berujar bahwa kelihatannya saat ini pertarungan sudah dimulai karena daratan ini sedang bergetar. Rekan Snaker yang bersamanya pun bertanya bukankah invasinya kali ini lebih terlambat dibandingkan dugaan mereka? Snaker pun menanggapinya dengan menjelaskan bahwa para pasukan militer daratan ini cukup hebat. Mungkin saja mereka menggunakan mesiu sihir dan bukannya mesiu senjata api biasa. Rekan Snaker pun berujar bahwa memang benar hanya Korea saja yang masih mengumpulkan batu sihir. Lalu setelah itu ternotis dengan rencana Snaker yang sebenarnya sembari memuji kekejaman Snaker itu. Snaker pun beralasan bahwa itu semua agar para umat manusia menjadi lebih adil. Walaupun dirinya merasa bersalah kepada Perdana Menteri itu. Sontak hal itu pun membuat rekan Snaker tertawa terbahak-bahak dengan sempurnanya rencana Snaker itu. Kemudian Snaker dengan muka seriusnya berujar bahwa sekarang telah dimulai. Jadi lewatilah kesengsaraan dari umat manusia yang membalikkan badan darinya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.